Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ubur-Ubur Biru akan melakukan presentasi mengenai metode magnetotelurik. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rima Buana, ada Winona Putri Prihadita, Herlian Eka Putra, Lufi Romadoni, dan juga Faradiko Syukron Akbar. Berikut ini adalah konten atau outline yang akan kami bahas di dalam presentasi kami. Yang pertama, ada pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan metode MT. Prinsip metode, karakteristik, akuisisi, dan juga pengolahan data magnetotelurik. Berdasarkan pengertiannya, metode magnetotelurik atau MT merupakan metode eksplorasi geofisika pasif di mana dilakukan pengukuran medan listrik dan medan elektromagnetik alam. Dengan memanfaatkan medan elektromagnetik alam yang dilakukan dengan mengukur fluktuasi medan magnetik dan merekam fluktuasi medan listrik alami di permukaan bumi. Gelombangnya sendiri pada frekuensi yang cukup rendah atau kurang dari 1 Hz. Angin matahari atau solar wind yang mengandung partikel-partikel bermuatan listrik berinteraksi dengan medan magnet permanen, sehingga menyebabkan variasi medan elektromagnetik. Untuk variasi pada frekuensi audio di atas 1 Hz, terutama disebabkan oleh aktivitas meteorologis berupa petir yang terjadi di suatu tempat menimbulkan gelombang elektromagnetik yang terperangkap antara ionosfer dan bumi, dan menjalar mengitari bumi. Prinsip dasar metode magnetotelurik, yang mana prinsip dasar tersebut mengacu pada persamaan Maxwell yang berbunyi medan listrik E dapat menimbulkan medan magnet H, dan sebaliknya medan magnet H dapat menimbulkan medan listrik E. Dengan rumus di bawah ini, yaitu nabla dikali E sama dengan minus parsial B per parsial T. Nabla dikali H sama dengan J plus parsial D dibagi parsial T. B merupakan induksi magnetik, J merupakan rapat arus, dan juga D merupakan perpindahan listrik. Yang mana pada persamaan tersebut mengacu pada notasi huruf yang tebal, yaitu menyatakan vektor pada ruang 3 dimensi, artinya semua variabel memiliki komponen ke arah X, Y, dan Z. Konsep dasar metode magnetotelurik. Medan listrik yang terekam muncul karena induksi medan magnet bumi terhadap lapisan bumi. Medan magnet bumi besarnya fluktuatif seiring berjalannya waktu. Fluktuasi medan magnet ini akan mengenai permukaan bumi, yang kemudian akan merambat ke dalamnya. Bumi memiliki sifat konduktor yang mana dapat menghantarkan aliran listrik dengan baik. Lapisan bumi ini akan mengantarkan aliran listrik ketika dirambati oleh medan magnet yang berubah-ubah. Hasil dari rambatan inilah yang dipakai untuk metode magnetotelurik. Saya akan menjelaskan tentang akuisisi data magnetotelurik. Akuisisi data magnetotelurik bertujuan untuk mengukur variasi medan listrik dan medan magnet di bawah permukaan bumi terhadap waktu. Dalam proses akuisisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti desain akuisisi, komponen peralatan untuk akuisisi, dan juga instalasi peralatan akuisisi. Yang pertama, desain akuisisi. Desain akuisisi merupakan desain atau peragaan penyusunan komponen akuisisi ketika berada di lapangan. Desain akuisisi di dalam magnetotelurik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu desain akuisisi sistem grid, sistem line, dan juga sistem random. Desain akuisisi ini didasarkan pada proses dilakukannya akuisisi sehingga dapat dipilih desain terbaik agar hasil yang didapatkan juga dapat sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, peralatan untuk akuisisi. Yang pertama itu ada 1 unit MTU untuk perekaman dan juga pengolahan data, 1 buah aki untuk sumber daya, 3 buah koil yang digunakan untuk mengukur fluktuasi medan magnet pada komponen X, Y, dan Z. 6 buah porospot untuk mengukur medan listrik pada komponen X dan Y. 1 buah GPS untuk mengukur koordinat, elevasi, dan waktu pengukuran. 1 buah kompas yang berperan dalam penentuan arah dalam pemasangan koil dan juga porospot. Water pass untuk leveling coil, multimeter digital untuk menentukan tegangan AC dan DC pada porospot,
multimeter analog untuk menentukan atau mengukur hambatan pada poros pot, kabel power untuk menyambungkan MTU ke aki, kabel 3-way adapter untuk menghubungkan coil dengan MTU, laptop untuk preprocessing, kabel untuk menghubungkan poros pot dan coil ke receiver atau MTU, dan peralatan tambahan lainnya seperti logbook atau buku catatan lapangan, compact flash untuk menyimpan data akuisisi, campuran air dan garam, dan peralatan-peralatan pendukung seperti cangkul, linggis, tembilang, amplas, solatif, tenda, dan juga terpal. Yang terakhir yaitu prosedur akuisisi. Dalam melakukan akuisisi data magnetotelurik, terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, instalasi poros pot, instalasi coil magnetik, instalasi MTU, proses akuisisi, dan juga penutup. Setelah data didapatkan, selanjutnya adalah proses pengolahan data. Selanjutnya adalah pengolahan data dari akuisisi magnetotelurik, di mana tentu saja setelah akuisisi kita masih mendapatkan data berupa raw data, di mana raw data ini sendiri merupakan data hasil pengukuran yang berbentuk time series, di mana kita dapatkan 5 parameter yaitu X, EY, HZ, HY, dan HZ, di mana ini masih berupa raw data berdasarkan domain waktu yang perlu diolah lebih lanjut. Untuk mempermudah pengolahan, di sini kita dapat menggunakan software SSMT 2000. Sini kita dapat melakukan proses berupa FFT, lalu kita juga dapat melakukan robust processing serta pemilihan waktu yang digunakan dalam data. Untuk FFT sendiri adalah di mana kita akan merubah data yang sebelumnya masih dalam domain waktu berubah ke dalam domain frekuensi. Untuk robust processing, kita akan memilih cross power terbaik dari data yang berdasarkan frekuensi yang ada. Lalu pemilihan waktu, sebagaimana kita tahu bahwa data tidak selamanya bebas dari noise. Tentu saja ada waktu-waktu yang data tersebut akan sedikit noise dibandingkan waktu lainnya, sehingga misalnya kita mengukur selama dapat dibilang 12 jam, maka kita dapat memotong waktu yang kita anggap akan memiliki banyak noise, sehingga kita hanya menggunakan waktu spesifik seperti contoh ini. Hal itu tentu saja akan membantu kita dengan sedikit noise, akan membuat model kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, setelah melakukan FFT, robust modeling, dan pemilihan data, maka kita pindah ke software selanjutnya, yaitu di sini kita menggunakan MT Editor. Di MT Editor ini sendiri kita akan melakukan seleksi cross power, di mana kita harus memilih cross power yang baik untuk mendapatkan kurva yang smooth pada apparent resistivitas ini. Di mana di sini adalah kurva di bagian kiri ini adalah kurva resistivitas terhadap frekuensi, dan sebelah kanan adalah cross power yang kita pilih. Di sini data sebelumnya sangat berantakan, sehingga kita harus mengaktifkan dan mematikan cross power yang kita pilih sebelumnya agar data itu menjadi lebih baik dan membentuk kurva yang halus. Kenapa kita perlu melakukan processing ini? Tentu saja dalam pemodelan magnetotelurik ini selanjutnya kita akan melakukan pemodelan 1D. Apabila data yang kita dapatkan masih dalam frekuensi ini dalam bentuk yang buruk, maka pemodelannya juga akan menjadi tidak baik, dan kita akan sulit untuk menginterpretasikannya di akhir nanti. Sehingga proses ini sangat penting, sebisa mungkin buat data ini smooth mungkin pada kurva ini, agar data selanjutnya kita olah akan menjadi data yang baik. Setelah kita rasa cukup dalam seleksi cross power ini, maka kita akan berpindah ke software Wingeling. Software ini sangat berguna karena di sini kita dapat melakukan banyak jenis pemodelan, di mana kita dapat melakukan pemilihan profil, pemodelan 1D, cross section, pseudo section, juga inversi 2 dimensi. Ini adalah pemilihan profil di mana kita dapat mengkorelasikan titik-titik yang ada pada data kita. Ini salah satu contohnya, di mana di sini terdapat 21 titik yang kita jadikan satu line pada satu profil.
Lalu selanjutnya kita harus memodelkan 1D. Ini adalah salah satu contoh pemodelan 1D di mana kita melakukannya relatif terhadap kurva Bostik di sini. Dan ini adalah kurva hasil inversi kita. Dapat dilihat di sini data-data yang kita dapatkan sudah baik sehingga memudahkan kita dalam proses modeling. Sini kita harus membuat nilai model yang akan menghasilkan respon sesuai dengan nilai data itu. Selanjutnya, kita setelah melakukan pemodelan 1D terhadap titik-titik yang kita gunakan, kita juga dapat melakukan pseudo section. Maksud saya cross section, di mana kita akan mengkorelasikan lapisan-lapisan dengan nilai resistivitas yang relatif sama, sehingga kita dapat membuat suatu profil yang dapat dikatakan berkorelasi satu dengan yang lainnya. Setelah itu kita dapat melakukan pseudo section sehingga menghasilkan lapisan seperti ini. Dan selanjutnya adalah inversi 2D. Di sini dapat dilihat dengan baik sekali. Di sini adalah data yang saya gunakan adalah data geothermal sehingga dapat kita lihat inversi 2D sangat baik dalam pemodelannya. Dapat kita olah lebih lanjut sebenarnya, namun dapat saya bilang ini sudah cukup baik. Dalam pemodelan inversi 2D kita akan mendapatkan penampang 2 dimensi dari bawah permukaan daerah yang kita pilih. Yang berikut adalah titik-titiknya sehingga kita dapatkan hasil seperti ini dalam versi 2D. Tentu saja proses pengolahan data tidak selesai dalam pemodelan. Setelah kita mendapatkan model tersebut, selanjutnya kita harus melakukan interpretasi. Interpretasi dalam magnetotelurik ini dapat dibilang relatif hampir sama dengan interpretasi yang ada pada geolistrik karena keduanya sama-sama melakukan terhadap parameter kedalaman dan resistivitas, di mana kedua parameter tersebut harus nilainya kita cari dengan nilai batuan, di mana batuan dengan resistivitas rendah akan memiliki nilai resistivitas rendah dan yang tinggi akan resistivitas yang tinggi. Dan kemudian setelah model tersebut kita dapatkan dan nilai resistivitasnya kita harus korelasikan dengan nilai resistivitas batuan yang dapat kita cari dari jurnal-jurnal atau buku, sehingga kita akan mendapatkan jenis batuan apa yang ada di bawah tersebut, atau apakah ada reservoir ataukah ada sumber magma panas apabila kita melakukannya terhadap daerah geothermal. Namun tidak lupa juga kita harus kembali mengkorelasikannya terhadap data geologi yang ada di sana, sehingga kita tidak menyimpang dari data-data yang sudah dilakukan pengukuran sebelumnya di daerah tersebut. Setelah melakukan interpretasi, maka pengolahan MT telah selesai. Terdapat 4 karakteristik pada metode magnetotelurik. Yang pertama, pada metode magnetotelurik ini pengukurannya pasif sehingga ia tidak memerlukan transmitter. Kemudian pada metode MT ini dapat menjangkau frekuensi yang cukup luas. Kemudian pada pengukuran dapat mencapai kedalaman intermediate sampai hingga dalam. Lalu aplikasinya cukup luas pada metode MT ini, diantaranya untuk studi geologi regional, mineral, geothermal, dan eksplorasi minyak. Kemudian pada gambar mekanisme induksi elektromagnetik ini terdapat gangguan medan magnet bumi dari angin matahari dan petir menjadi medan elektromagnetik primer yang menginduksi medium bumi yang konduktif, kemudian timbullah arus eddy. Kemudian arus eddy ini berputar pada gilirannya untuk membangkitkan medan magnet sekunder. Medan elektromagnetik sekunder ini bergantung pada sifat mediumnya. Jadi pada metode MT ini transmitter tidak diperlukan karena memang sifat medan primernya yang alami. Kemudian pada pengukuran medan elektromagnetik ini, metode magnetotelurik ini bersifat pasif. Jadi kita tidak perlu menyediakan transmitter. Jadi metode MT ini dapat dikatakan lapangannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan metode elektromagnetik aktif yang lain. Untuk
rentang frekuensi atau periode medan elektromagnetik alami ini cukup lebar, sehingga jangkauan kedalaman metode MT ini bisa mencapai kedalaman yang cukup besar. Sehingga konsekuensi aplikasi pada metode magnetotelurik ini cukup bervariasi, meskipun sejauh ini masih didominasi oleh eksplorasi geotermal. Metode geofisika memiliki kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode, sehingga kita perlu mengetahui data apa yang kita inginkan atau data apa yang ingin kita dapatkan dan seperti apa keadaan di lapangan sehingga kita dapat menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Metode magnetotelurik sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yaitu kelebihan metode magnetotelurik adalah daya penetrasinya yang lebih dalam dan resolusinya lebih baik. Kemudian metode magnetotelurik sangat baik dalam mendeteksi nilai resistivitas pada kedalaman yang besar. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, data MT membutuhkan beberapa tahapan pemrosesan untuk mengurangi noise yang terekam, serta mengubah domain data dari bentuk waktu menjadi frekuensi. Sehingga untuk pengolahannya sendiri, data magnetotelurik memerlukan beberapa prosesan lebih lanjut agar data menjadi data yang baik.